Pemirsa, sejumlah selebritas Hollywood ternyata memiliki hobi aneh dalam memelihara binatang. Mereka diantaranya adalah Tori Spelling. Spelling memiliki banyak binatang peliharaan mulai dari kucing, anjing, dan kelinci. Namun ia pun memiliki pets yang tak biasa, yaitu kambing dan ayam. Tori pernah terlihat membawa ayam kesayangannya berjalan-jalan di sekitaran Los Angeles. George Clooney. Clooney memiliki teman istimewa yang sangat dekat dengan hidupnya, bukan seorang wanita, melainkan seorang babi bernama Max. Clooney sendiri sudah cukup lama bersahabat dengan hewan tersebut, yaitu sejak 1987. Paris Hilton. Pewaris keluarga The Hilton ini memiliki kecintaan pada bayi King Kajo, yakni seekor binatang yang mempunyai bentuk seperti kombinasi antara tupai dengan binatang sejenis marmot bernama cincilla yang berperangai buas. Menurut Hilton, King Kajo adalah hewan yang paling manis yang pernah ditemuinya. Courtney Love. Mantan istri Kurt Cobain ini senang memelihara dan merawat kura-kura. Menurutnya memelihara kura-kura adalah sama seperti memelihara batu karena tekstur tempurung kura-kura yang memang menyerupai batu. Love sering melakukan segala aktivitasnya ditemani kura-kura kesayangannya tersebut. Di balik penampilan yang sangar, Mike Tyson ternyata memiliki hobi unik, yaitu memelihara burung merpati. Tyson menganggap burung merpati sangat menggemaskan untuk dijadikan hewan peliharaan. Tyson bahkan dipilih sebagai perwakilan resmi dari semua peternak merpati. Satu lagi seleb Hollywood yang memiliki pets unik, yaitu Vanilla Ice. Rapper berkulit putih di era 90-an ini memiliki Walaro, binatang sejenis kanguru. Di rumahnya, Vanilla Ice membiarkan Walaro kesayangannya bebas berkeliaran. Pelantun Ice Ice Baby ini bahkan sering membiarkan Walaronya untuk berlarian di sekitar tempat tinggalnya di jalanan St. Lucie, Florida. Lucu-lucu banget Dokter Yanti. Pastinya kalau punya hewan peliharaan yang lucu-lucu itu menggemaskan dan kepingin sekali cepat pulang ke rumah. Dokter Yanti punya hewan peliharaan Dulu di rumah? saya punya, tapi sekarang karena saya tinggal di apartemen nggak boleh Kak peraturannya membawa hewan peliharaan. Tidak boleh sama sekali? Iya, langsung ditangkap security nanti. Kalau saya kayaknya cukup dengan goldfish aja. Bukannya kamu sukanya kata Raka itu yang kecil-kecil putih-putih itu? Hamster. Oke pemirsa, bagi Anda di rumah juga yang sama seperti Dokter Rahma dan saya pecinta binatang, malam hari ini diperuntukkan kata dokter bagi Anda semua di rumah yang memiliki hewan atau binatang peliharaan. Karena tema kita malam hari ini adalah sehat punya binatang peliharaan di rumah. Ya, jadi kita akan mengulas lebih banyak lagi tentang bagaimana tips and trick dan juga tentunya kita melihat dari segi kesehatan, apakah aman atau tidak mempunyai peliharaan di rumah. Pastinya kalau dijaga dengan baik. Nah, pemirsa, di malam hari ini juga Dokter Rahma kita juga sudah kedatangan seorang bintang tamu dan juga seorang dokter. Dua orang wanita cantik ini yang sudah ada di studio kita malam hari. Hai. Selamat malam. Yang pertama ini pemirsa namanya Tia Ariesta. Dia seorang presenter saingan saya juga pastinya ya. Tapi dia juga bukan dokter. Oh ya, itu beda sedikit ya, cuma itu saja. Dia seorang pecinta binatang bersama kucing kesayangannya Sammy yang berusia 9 bulan dan montok. Hai Sammy. Dan kita bicara panjang nih sama Tia ya. Dan di sebelahnya seorang dokter Adi Nirmala cantik juga. Chandra. Ya, Dokter Adi Nirmala Chandra ini selain seorang direktur, ya dia juga seorang aktivis penyayang binatang. Selamat malam dok. Selamat malam dokter. Diperkenalkan siapa yang dipangku? Ini Tom Cruise. Tom ya. Tom ini udah diem karena umurnya juga udah masuknya kakek-kakek kali ya kalau pantesan kalau dia banding sama yang 9 bulan ini Ini agak 9 gesit bulan. dia gesit. Ini hampir 7 tahun. Oke, nanti kita mau bicara sama Tom dan sama satu lagi Sammy. Sammy. Bisa bicara nggak mereka ya? Oh, nggak bisa diwakili. Oke, diwakili sama maminya ya. Oke. Tapi sebelum kita berbicara kepada dua bintang tamu kita malam hari ini, pemirsa, Dokter Rahma pastilah membacakan superfood info. Apakah Superfood info malam kita ini? malam hari ini adalah tentang buah kiwi. Nah, buah kiwi itu ternyata kaya akan vitamin C yang tentunya baik sekali dikonsumsi oleh anak-anak. Sebuah penelitian di Italia menunjukkan bahwa anak-anak yang sering mengalami flu, sesak nafas dan batuk di malam hari bisa diatasi dengan mengkonsumsi kiwi ini. Jumlah konsumsinya sekitar 5 hingga 7 buah kiwi dalam seminggu. Nah, pada studi lain juga menunjukkan bahwa orang dewasa yang makan 2 hingga 3 buah kiwi setiap hari dapat mengurangi potensi pembekuan darah dan menurunkan trigliseridnya. Namun studi lain justru menyebutkan jika buah kiwi dapat melindungi tubuh dari kerusakan DNA dan mencegah kanker. Wah, luar biasa sekali. Nah, selain dapat mencegah beragam penyakit, anak-anak yang mengkonsumsi kiwi ini akan mendapatkan asupan vitamin dan juga mineral. Nah, kiwi juga mengandung 10% asam folat untuk memproduksi sel darah merah.
Sedangkan kandungan vitamin C dan juga E-nya pada kiwi bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak. Ya, jadi Dokter Rahma yang namanya buah itu pasti selalu banyak manfaatnya buat kita pasti. semua. Rajin memakan buah, rajin mendapatkan manfaat bagi kesehatan. Tentunya semua informasi ini hanya ada di kata siapa? Kata dokter. Arasa aman waktu lain. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Why make it all? Illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. I'm already torn. Iya, Len, selamat bergabung kembali ya. Ketua SMC kita, Single Mom Community ya. Apa kabar, Len? Sehat-sehat? Dia makin langsing dan Di rumah ada hewan peliharaan? Hai. Akunya nggak disapa, kitanya nggak disapa. Hai Sam dan Hai Tom. Abis lebih cute hewan peliharaan masalah. Kalah pamor nih kita. Sepertinya Sita melihat Lenny terus dari tadi. Kamu harus kiss Tom nanti ya. Oke, pemirsa kembali bersama kita semua di sini Kata kata dokter dokter, ya. Saya sebenarnya sudah nggak penasaran, pengen langsung ngobrol di sama Tia dan dokter Ade ya. There go Sammy. Oke, Semi, kamu lagi mau dilihat Sammy, loh. mau diajak sit ngobrol, down, sayang. Semi. You sit. Oke, Oke. sekarang Semi ini dari kecil, dari baru lahir kamu ambil atau beberapa bulan baru dipelihara? Sebenarnya kalau kucing nggak bisa langsung dari lahir banget, Oke. minimal udah 4 bulan Udah yang 4 aman. bulanan. Jadi sekarang sama kamu sekitar udah 5 bulanan. Ini 9 aku bulan ambil udah 5 bulan. Oh, udah 5 bulan. Karena waktu itu dia nunggu giginya copot dulu. Oh, dapat dari mana sih? Ada Catry gitu sih. Oke. Jadi adapt dari Catry. Oke. Dari semua hewan yang ada di dunia ini, kenapa akhirnya kamu memilih kucing? Sebenarnya aku juga suka sama anjing juga, Oke. cuman kalau di agama aku tidak dianjurkan pelihara anjing gitu. Jadi dan keluarga juga nggak mendukung. Jadi akhirnya Iya, aku pelihara. ribet ya untuk membersihkannya kalau terkena ya. Sudah berapa lama nih dengan si Sammy ini? Memelihara Sammy udah berapa lama? Kalau Semi sih berarti aku hampir sekitar 5 bulan. Oh, masih baru dong Masih ya. baru. Cuman aku masih punya kucing-kucing yang lain juga. Berapa total? Total kalau di total semua 8. 8 dan kamu mengurusnya sendiri atau punya seseorang yang membantu mengurus? Sendiri, mandi dia 8 sendiri. itu. Kalau Oh, Semi ini oke. mandinya bisa sampai 4 jam. Oke, bisa cerita sedikit nggak kegiatan Tia dari pagi sampai malam dengan si kucing-kucing ini dengan kegiatan yang seabrek itu Sebenarnya pastinya? sih kegiatannya nggak seharian full ya, Oke. karena kan juga aku harus cari makan buat mereka. Kayaknya Ini jadi mami-mami ya, jadi belajar juga kan untuk memelihara anak, jadi kucing-kucing dulu. Iya. Oke. Terus palingan ada waktu mainnya di mana aku harus ngeluarin semuanya dan main bareng gitu. Tapi kadang-kadang juga aku suka gantian untuk bobo bareng. Kalau mereka lagi bersih ya keadaannya Oke, habis oke. mandi. Nggak keganggu misalnya kalau kan kucing cenderung kadang-kadang suka mengeluarkan bau tertentu atau kotorannya bagaimana, atau mereka memang ada tempat rumah-rumah khusus kecil-kecil buat mereka? Aku sediain kayak satu kamar, memang ada kayak kandang-kandang gitu. Terus udah gitu kalau di kamar juga aku sediain pasir khusus yang Oke, yang kalau dia menyerap bau ya? pupup itu menggumpal gitu. Oke, iya, iya, Terus iya, juga iya. kalau memang dia buang air, aku langsung cepet-cepet buang. Langsung Oke, ditangani sangat ya. prepare. Kalau dokter Ade sekarang, dokter saya sebenarnya sangat mengagumi ya dengan kesibukan yang begitu banyak masih bisa memelihara binatang peliharaan ya. Tom ini anteng sekali ya, Iya, sudah dokter. berapa lama sih Tom ini? Kan cukup tua ya usianya ya. Jadi Iya. artinya sudah cukup lama menemani dokter. Udah, iya, jadi dari umur 3 bulan waktu itu diambil, oke. terus sampai sekarang. Ya karena mungkin usianya juga udah tua ya, kalau untuk kucing kan 7 tahun itu udah lumayan tua. Iya, iya. Terus jadi sekarang udah lebih anteng. Lebih anteng, iya, Kalau kelihatan ya. usia-usia seperti itu kan masih main Ya ya. nggak ribet perawatannya lagi mungkin ya. Perawatannya kebetulan gini, saya punya kucing beberapa, Tom itu yang paling tertib. Oke. Jadi dari Misalnya? kecil makanannya satu macam,
Cuman ganti dari adult dari kitten ke adult sampai sekarang satu macam itu. Nggak ribet. Nggak ribet. Ini jenis kucingnya apa sih, Dok? Ini Persia yang medium tapi flat nose. Jadi bukannya yang bukan big yang nose seperti kayak ya, gitu. ya, Oh, ini yang big yang nose flat. ya. Ini yang Hai flat. Sam, lapar kamu Sam? Oke, dokter, kan sebagai seorang dokter kita tahu ya pasti setiap hewan itu juga ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit. Iya. Apalagi seorang dokter pasti takut biasanya kalau nggak buru-buru menjaga kebersihannya seperti apa. Nah, kenapa dokter tertarik tetap memelihara ini? Apa memang ada ternyata untuk mengurus sanitasinya seperti apa? Jangan dijawab dulu dokter, nanti jawab ya pertanyaan itu dok ya. Nanti kita bahas lagi seputar kucing ini dan juga tentang pemeliharaan dan juga kesehatannya seperti apa. Ya. Tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Semua telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal kenangan antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu. Pemirsa kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Pada malam hari ini tema kita adalah sehat punya binatang piaraan di rumah. Jadi bagi Anda di rumah yang punya binatang piaraan atau apapun juga punya masalah bagaimana cara membesarkan, bagaimana cara memandikan, Seputar hewan membersihkan ya. kesehatannya, nanti akan kita bahas dengan seorang narasumber dokter hewan yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi Anda bisa telepon ke sini di 5155111 nanti di segmen ketiga pastinya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita berbicara melanjutkan perbincangan kita Dokter Rama dan juga pemirsa di rumah, ada satu tayangan VT yang akan kami berikan kepada Anda di rumah. Kita saksikan VT-nya berikut ini. Yuk. Pemirsa, berikut adalah beberapa fakta seputar kucing yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama adalah kucing dapat merasakan gempa bumi. Bagian bawah kaki kucing memiliki saraf sensitif yang membuatnya berperilaku aneh sebelum gempa bumi terjadi. Meskipun belum didukung dengan teori yang kuat, beberapa peneliti percaya bahwa bantalan kaki kucing dapat merasakan getaran gempa bumi. Selain itu, kucing pandai memanipulatif. Proses adaptasi kucing dengan manusia yang tergolong cepat membuat kucing mampu mengontrol suaranya agar dapat perhatian. Vokal kucing akan memelas ketika hendak meminta makanan. Dan sinyal vokal masing-masing kucing berbeda ketika mengalihkan perhatian manusia. Fakta lainnya adalah kucing tak bisa makan coklat. Sama seperti anjing, kucing akan jatuh sakit bahkan meregang nyawa ketika makan coklat. Perhatikan konsumsi makanan kucing Anda ya pemirsa. Fakta lainnya dari kucing adalah sepotong daging mentah memperkuat gusi dan gigi kucing. Memberikan sepotong daging mentah setiap harinya ke kucing kesayangan Anda akan membantu memperkuat dan menjaga gusi serta gigi kucing. Daging mentah yang tepat untuk dikonsumsi kucing dapat berasal dari unggas, kelinci, atau daging sapi yang telah dipisahkan tulangnya. Fakta lainnya adalah kucing memiliki mata terbesar dibandingkan dengan mamalia lainnya jika dibandingkan dengan besar tubuhnya di antara mamalia lainnya. Kucing merespon panggilan wanita lebih baik dari pria. Hal ini mungkin disebabkan oleh suara wanita memiliki puncak yang lebih tinggi. Telah dibuktikan secara ilmiah bahwa mengelus-elus kucing merupakan salah satu cara menurunkan tekanan darah kita. Dan yang harus Anda ketahui adalah kucing benci bau parfum. Mereka juga membenci aroma jeruk dan lemon. Demikian beberapa fakta unik seputar kucing yang perlu diketahui, khususnya bagi Anda para penyayang binatang bersuara meong dalam bahasa, miau dalam bahasa Inggris, dan nya dalam bahasa Jepang ini. Seputar Jadi ada faktanya Dokter Rama bahwa kalau dengan memelihara kucing juga dapat menurunkan tekanan darah. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang tekanan darahnya mulai tinggi, coba memelihara binatang-binatang peliharaan yang lebih cantik, lucu, imut, tensinya langsung turun. Tekanan darah rendah pingsan dong. Jadi yang udah tekanan darah rendah tetap dikonsankan dengan makanan tapi tetap dikasih binatang. Terkait dengan Viti tadi Tia, bahwa ternyata kucing tidak boleh diberikan coklat, itu bisa merasakan gempa dan sebagainya, tidak suka lamen dan jeruk. Apakah benar seperti itu? Sebetulnya aku baru tahu nih. Oh iya, Iya. Tapi aku nggak pernah dikasih coklat. Makanya dikata dokter infonya oke deh. Tapi untungnya belum aku kasih coklat. Oke. Kalau aku kasih coklat sakit nanti. Tapi nggak dikasih Black Forest kan? Enggak sama Dokter coklat. Ade, benar, Iya. tidak boleh diberikan coklat. Iya, itu saya sudah pernah baca ya. Jadi memang coklat itu dia mengandung zat yang justru menjadi racun buat kucing gitu. Jadi memang tidak dianjurkan dia untuk makan coklat. Oke, dokter terkait dengan
kondisi racun kucing dan sebagainya. Tadi saya belum mendapatkan jawaban dari dokter terkait dengan sanitasi, dan sebagai seorang dokter kita pasti tahu ya efek samping dari memelihara binatang, apalagi kucing ya, ada Iya. tokso dan sebagainya. Betul. Bagaimana dokter cara menyikapinya biar yang di rumah yang mau melihara kucing istri-istrinya, suami-suaminya nggak ada komplain gitu. Iya, jadi sebetulnya kan gini, kalau kita ingin tetap sehat, Oke. berarti peliharaan kita pun juga harus sehat Ya, gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu apa sih yang membuat peliharaan kita sehat, Sehat. gitu. Jadi kayak saya sebelum saya memutuskan untuk melihara kucing, waktu itu saya cari tahu dulu bagaimana memelihara kucing itu supaya mereka tetap sehat. Ya. Oke. Gitu. Terus ketika sudah memelihara, ya yang paling penting buat kita adalah menjaga kebersihannya gitu ya, karena kan memang banyak hal-hal terkait kebersihan itu yang kalau misalnya kita lalai itu yang menyebabkan penyakit buat Terkait kita. dengan kesehatan, gitu. dokter pernah nggak terkena penyakit misalnya sesuatu, tokso atau apa dari memelihara kucing yang sudah cukup lama ini? Alhamdulillah sih enggak ya. Jadi Nah, kan dokter pasti jaga banget nggak sih dokter Rama ya? Begitu Jadi pegang kan- kucing langsung cuci tangan gitu nah kan? itu yang penting Iya ya. kan? Sebetulnya kuncinya itu. Cuci tangan tadi. Cuci tangan. Jadi mau pelihara binatang apapun, setelah kita memegang, setelah kita membersihkan kotorannya, kayak misalnya kucing kan dia pasti ada bak pasirnya ya gitu. Jadi harus cuci tangan. Bahkan jangankan yang itu ya, kayak saya mengolah makanannya mereka saja, setelah selesai mereka dikasih makan, saya pasti cuci tangan gitu sebelum saya pegang makanan kita. Jadi udah seperti Oke. nge-treat baby ya dokter Yanti Iya. ya. Itu latihan memang buat yang masih single-single, buat Harus memelihara cuci baby itu tangan. lebih ribet ya nggak sih? Karena kucing juga ribet ya. Kalau aku tuh lebih kayak selain cuci tangan, aku juga sediain kayak alkohol 70%. Oke, itu buat Kalau habis cuci tangan, kalau perlu aku semprot lagi tangan Oke. aku pakai alkohol. Semi, kamu jangan ganggu ya. Dia seneng main banget. Dia tarik-tarik baju. Aku jangan dicuekin, aku jangan dicuekin. Iya, dokter Ade. Tapi kalau misalnya terkait dengan penyakit itu sendiri, seperti tadi dokter itu sudah bilang toksoplasma dan sebagainya. Sebenarnya apa yang perlu kita ketahui dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa didapati oleh si pemilik hewan tersebut? Mungkin secara Iya. garis besar aja, karena ntar secara Betul. detail ada dokter hewan yang akan Iya, menjelaskan. jadi kan sebetulnya ini kan makhluk hidup ya, Ya, gitu ya. Tapi kita juga jangan terlalu parno, dalam arti kan gini, ada beberapa kuman yang mungkin bisa menjadi penyakit di hewan, tapi belum tentu kuman itu bisa jadi penyakit di benar. manusia Oke. gitu. Begitu juga sebaliknya. Dan kita harus mengetahui jenis-jenis kuman apa yang dimana mereka itu bisa sebagai mediatornya gitu untuk penularan ke manusia. Contohnya itu seperti Tokso tokso tadi gitu ya. ya. Oke. Jadi bukan berarti bahwa kucing itu menyebabkan tokso, bukan. Dia mungkin sebagai medianya saja gitu. Tapi selain kucing ada binatang-binatang lain yang juga bisa menjadi penyebab tokso itu sendiri. Oke, jadi bukan gitu. hanya kucing loh pemirsa yang menyebabkan tokso tuh kata dokter Ade. Aktif ya Semi. Iya, mungkin aku boleh tanya sedikit ya. Kamu kan pasti sudah tahu pasti cara merawat dan sebagainya dalam awal. Semi sakit. Lagi main pemirsa Semi Pernah bawa nggak? Pernah bawa ke dokter hewan beberapa bulan sering. sekali Kan untuk perawatannya. Kalau kucing juga dalam 1 tahun harus divaksin 3 kali. Oh, 3 kali dalam setahun. Setelah vaksin 3 kali setelah setahun, pengulangannya setahun sekali. sekali. Seperti baby ada imunisasi ulangan. Ada, Oke, oke. Ada pemberian Jadi- itu juga ya, obat cacing itu juga harus Oh, rutin dikasih 3 obat bulan cacing juga. sekali Oke, gitu. oke. Dan kalau misalnya terkait dengan makanan, Sulit nah, nggak makanannya? betul. Makanan saya punya kucing beda-beda jenis makanannya gitu. Kayak ini dia tertib, dia makannya Satu dry jenis food, tadi, ya Anda satu bilang, ya. jenis. Ada yang satu lagi itu dia saya kasih raw food 2 kali sehari, Ya. di sela-sela itu baru dry food. Dry food, ya. Oke. Ada satu lagi dia cukup dengan dry food dan wet food gitu. Oke. Jadi setiap kucing tuh punya kriteria makanan betul, tersendiri jadi ya. kita harus mengenali keinginannya mereka juga gitu, nggak bisa disamaratakan Ini bahwa keinginannya Semi, contohnya sekarang lagi pengen digendong ini, coba lihat. Oke, Tia, katanya Semi ini dulu pernah memenangkan satu kontes ya. Iya. Kontes kucing. Jadi dokter Rama, bukan dokter Rama aja ikut kontes. Ternyata kucing juga ikut bisa, kontes luar tuh. biasa. Tanggal 1, tanggal 2 Februari mau ikut Oke. kontes lagi. Oh, Dia kemarin menang ya? Kemarin menang juara 2. Sebentar, kontesnya kontes apa? Kontes kucing. Seperti apa? Namanya Kontes Miss kucing Cat. itu? Cuman diperiksa aja apa namanya kayak Nggak lenggak-lenggok kan, loncat-loncat apa gitu? Enggak, dia enggak Ajak sama melakukan kali. atraksi begitu, loncat dalam lingkaran gitu enggak ya? Enggak. Nanti datang ya. Oh, kapan? Tanggal 1, tanggal 2 Februari. 1 dan 2 Februari. Mudah-mudahan silakan nggak ganggu itu kucingnya. Oke, pemirsa menarik sekali perbincangan kita, apalagi namanya berbau kucing. Pasti di rumah juga udah pengen telepon ke sini ya. Pasti. Aduh, seperti apa sih merek kucing yang baik? Itu nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Ku bahagia
Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa menghubungi 0215155111. Nah, Dokter Yanti, tadi sudah ada Tia, tadi sudah ada Dokter Ade. dan ternyata sekarang malam ini sudah ada Satu orang pakarnya. dokter lagi, dokter hewan namanya Dokter Yunianto. Selamat malam, Dok. Dokter hewan. Dokter hewannya ganteng. Angkatnya. Dokter, kenapa nih tertarik menjadi seorang dokter hewan? Cinta pada hewan mungkin? Iya. Terlalu cinta? Iya. Ya. Atau punya seseorang yang begini. spesial suka hewan jadi ikut-ikutan suka? Bisa. Jadi kayak acara apa gitu ya? Silakan, Dok. Ya memang saya waktu kecil memang punya kucing. Oke. Ya, tetapi kucing masih kalau kita bilangnya kucing kampung. Oke. Oke. Dan juga kebetulan saya juga tetangga sama ada dokter hewan. Oke. Nah, jadi saya main sama teman saya yang anaknya dokter hewan itu jadi Ke bawah influence-nya aja. Jadinya kepingin juga ya Iya. jadi dokter hewan. Oke, Ada yang Dokter dikagumi Yunianto dan dari semua kecil ini. ya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ya, di sini kita akan menjelaskan Viti mengenai kucing dan potensi penyakit yang bisa ditularkan dari si Oh, kucing menarik ini. sekali. Iya, yuk kita saksikan. Ini bersama. dia. Pemirsa, menurut Wikipedia, kucing yang bernama latin Felis silvestris catus adalah hewan karnivora. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dari bukti penemuan sebuah kerangka kucing di Pulau Siprus. Orang Mesir kuno dari 3.500 sebelum Masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni adalah Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Selain menyebabkan rabies, kucing juga dapat menularkan penyakit tularemia dan toksoplasmosis. Toksoplasma dapat terpapar apabila manusia melakukan kontak dengan kotoran kucing yang terkontaminasi atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Toksoplasma sangat potensial menyebabkan infeksi bayi dalam kandungan yang dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam kandungan, dan kecacatan pada bayi. Toksoplasmosis berat dapat menyebabkan kerusakan pada otak, mata, atau organ lainnya pada manusia. Dokter Yunianto tadi dikatakan bahwa kucing itu berpotensi dapat menularkan rabies, Ya. tularemia, dan juga tokso. Saya agak-agak kurang biasa mendengar yang namanya tularemia. Tularemia. Apa ya itu tularemia Ya. itu? Tularemia itu sebenarnya berasal dari Amerika Utara ya. Oke. Jadi itu sebenarnya bakteri. Bakteri. Iya, dari golongan Francisella tularensis. Tularensis. Itu biasa ditularkan melalui caplak. Caplak itu Iya. apa ya dokter? Ya? Caplak itu apa ya? Caplak itu kayak kutu lah, semacam Kayak kutu, ya. oke. Ada caplak yang buat meja. Itu kaplak. Bukan Iya. caplak. Saya pikir Ya. yang lompat-lompat lempar batu. Mm-mm. Apa ya? Ya, Taplak, oh, sama. Sama juga. Oke. Ya, biasanya bakteri ini banyak berada di hutan. Oke. Ya, jadi biasanya itu lebih banyak menyerang seperti kelinci Oke. ya, ataupun dan juga kalau untuk manusia itu bisa kena ke misalkan pemburu Oke. atau Jadi yang jarang terluka. untuk mengenai kucing ya? Ya. Dia lebih cenderung ke rabies dan tokso. Hewan liar berarti. Tapi kemungkinan ada, cuman Oke. occasion kadang-kadang ada. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang si virus rabies tadi, tularemia, dan juga si tokso tadi, cara penularannya ataupun ciri-ciri fisik dari hewan spesifik lebih kepada kucing. Kucing yang terkena virus-virus seperti itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk tadi tularemia itu biasa ya gejala-gejalanya pada kucing biasanya panas tinggi. Panas ya. tinggi. Ya, jadi lesu. Oh, bisa terjadi pada kucing, cuma lebih sering pada kelinci maksudnya Ya, begitu. kelinci. Oke. Nah, dan lesu seperti ada pembengkakan di kelenjar-kelenjar pertahanan di. Oke. Dan biasanya kalau dia tidak tertolong atau tidak segera diobati ya akan mati. Bisa mengakibatkan kematian. Dan tularemia ini menular ya ke manusia. Oh, Oke. menular. Jadi itu melalui yang melalui Jadi melalui penyebarannya melalui tadi itu, tik Kayak itu. semacam kutu itu tadi. Ya, kutu itu. Tapi Jadi ada kasusnya di Indonesia. kalau di Indonesia terus terang memang jarang ya. Ada hanya biasanya di daerah subtropis. Oke. Nah, aku ada pertanyaan Ya, kalau silakan, boleh tanya. sayang. Ada kucing itu sakit hepatitis ya? Iya, hepatitis. Nah, kalau sakit hepatitis itu menular pada manusia atau? Ya sebenarnya tidak menular ya. Jadi
strain virusnya beda. Sebenarnya kalau untuk hepatitis di kucing amat ya, nggak banyak ya. Biasanya dia bukan dikarenakan virus. Gitu. Oke. Dan dokter, dari semua jenis-jenis kucing yang tadi kita sudah melihat sama-sama di VT tadi, ada yang Sphinx tadi, ada yang macam-macam tadi kan spesiesnya maksudnya. Nah, ada nggak itu perbedaan dari satu spesifik kucing yang seperti ini dan yang lainnya itu, bahwa ternyata kucing yang tipe seperti ini mereka lebih rentan sakit atau lebih rentan terkena virus. Kalau spesifik kucing yang seperti ini mereka tahan banting ya, maksudnya. lebih tahan banting. Bagus sekali kalimatnya Dokter Yanti. Ya sebenarnya pada prinsipnya semua kucing bisa ya. Seperti tadi dikatakan rabies ya. Itu sebenarnya hampir semua jenis hewan yang berdarah panas Pasti bisa. pasti bisa terkena rabies. Oke, dokter, kalau misalnya seperti Tia dan juga dokter Ade, kan mereka memelihara binatang ya. Jadi bagaimana sih caranya bagi pemirsa di rumah juga yang memiliki hewan peliharaan, bagaimana caranya supaya tidak tertular oleh virus-virus tadi? Ya kan, jadi mereka bisa tenang memeliharanya. Bagaimana caranya? Ya begini, rabies itu adalah virus. Jadi kalau virus itu tidak ada obatnya kalau sudah kena. Dan biasanya penularannya itu melalui gigitan. Atau cakaran. Cakaran, oke. Cakaran yang sampai terkena sampai melukai, ya, melukai. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi ada, kalau kita punya luka dijilat oleh tersangka. Tersangka ya, misalkan kucing atau anjing ya. Itu bisa. Juga resiko ya. Ya, beresiko ya, beresiko. Karena dia liurnya juga ya. karena karnivor ataupun hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, monyet ataupun siamang dan kalong ya. Itu bisa menularkan. Wow, menarik ya dokter. Nanti kita bahas lebih banyak lagi ya dok ya. Nanti bagi Anda yang menelpon ke sini boleh langsung menelpon ke 515511. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. I don't care who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me, baby. Lagu itu mengingatkan sama seseorang lah ini. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita semua di sini di Kata Dokter. Perlu kita ulangi tema kita malam hari ini, sehat punya binatang peliharaan Di rumah. Nah, terkait dengan binatang peliharaan ya, malam ini juga bukan hanya si kucing yang kita bahas ya. Kita akan membahas masalah anjing dan juga kelinci. Jadi yang punya binatang peliharaan di rumah, anjing dan kelinci, juga bisa gabung di sini. Tapi sebelumnya mungkin kita saksikan VT-nya berikut ini. Yuk kita saksikan VT-nya. Pemirsa, menurut Wikipedia, anjing atau Canis lupus familiaris dan Canis lupus dingo adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetika berupa penemuan fosil dan tes DNA. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi, mulai dari anjing bertinggi badan beberapa puluh sentimeter seperti Chihuahua hingga Irish Wolfhound yang tingginya lebih dari 1 meter. Selain menyebabkan rabies, anjing pun dapat mengeluarkan parasit seperti cacing tambang dan cacing gelang. Bahkan kutu pada anjing dapat membawa bakteri yang menyebabkan penyakit Rocky Mountain Spotted Fever yang berakibat fatal jika tak diobati. Lain anjing, lain dengan kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Wow, jadi ternyata anjing dan juga kelinci berpotensi juga untuk menularkan si rabies tadi dan juga akhirnya bisa juga menularkan si cacing juga. Nah, mungkin Dokter Yuni nanti bisa memberikan penjelasan terkait dengan VT tadi. Ya, jadi sebenarnya tadi saya dengar kucing atau kelinci ya? Kucing, Anjing dan kucing ya. Karena kalau kelinci tidak ini rabies. Iya. Jadi kalau mengenai cacing tambang atau cacing gelang cacing gelang ya. Gelang. Ya, itu memang sifatnya juga bisa zoonosis. Jadi zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, memang itu unik gitunya dia. Jadi di anjing atau di kucing, di anjing lah terutama ya, itu melalui
makanan, kemudian dia disebarkan di dalam tubuh, bisa sampai ke paru-paru dan sampai ke kotoran. Dan kalau telur ini termakan oleh manusia, ya bisa menularkan ke manusia. Dokter Yunanto, tapi terkait dengan hewan yang berbulu sepertinya kucing, anjing dan juga kelinci. Nah, tahan dulu. Sepertinya ini juga memiliki hewan berbulu di rumah ya. Mungkin terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa di mana? Ya, dengan Mbak siapa di mana? Aisyah di Depok. Aisyah di Depok. Passwordnya kata siapa Mbak Aisyah? Kata dokter. Terima kasih. Silakan pertanyaannya langsung. Oh ya, dok, saya mau nanya, kucing itu idealnya dimandikannya berapa hari sekali gitu? Oke, kamu punya peliharaan kucing sudah berapa ekor? Kucing sekarang sih tinggal 2 di rumah. Tinggal 2. Hanya menanyakan sehari mandikan beberapa kali itu saja? Iya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Singkat pertanyaannya. Mungkin sikat giginya juga jangan lupa ya. Bagaimana Dokter Yunanto? Yang baik mandikannya berapa kali sehari? Benar juga. Tadi siapa namanya? Aisyah dari ya. Depok. Ya, Aisyah. Sebenarnya kucing itu termasuk hewan yang bersih. Jadi hewan yang istilahnya selalu bersih. Kenapa? Karena dia selalu menjilat ataupun membersihkan tubuhnya sendiri. Nah, hanya saja kalau kadang-kadang ya kucing ada yang berbulu panjang ataupun berbulu pendek, sehingga kalau yang berbulu panjang tergantung juga. Kalau memang dia terlalu kotor, minimal kita bisa mandikan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Jadi jadi sebenarnya kucing itu mandinya nggak terlalu merepotkan sekali ya? Iya. Tidak harus setiap hari ya dokter? Ya, karena dia dengan sendiri setiap hari dia selalu mandi linting ya. Dan memandikannya itu adakah air khusus atau misalkan harus yang lebih hangat kah, suam-suam kuku atau gimana dok? Ya, sebenarnya memang kucing itu adalah takut air ya. Ya, jadi kalau memang ingin memandi bisa berendam. Iya. Air hangat ya? Karena yang berendam itu karena sudah terbiasa. Ya. Jadi memang untuk tahap awal mungkin kita pakai air hangat supaya dia tidak takut, tidak kaget dulu. Tapi kalau sudah terbiasa mandi, boleh saja dengan air dingin atau bahkan kadang-kadang dia sudah tahu sendiri gitu waktunya dia mandi, dia sudah Aku ada tips buat Aisyah. Silakan dia. Kalau untuk mandiin kucing, awalnya juga aku sempat kikuk gitu ya mandiinnya. Cuman supaya karena kan peliharaan untuk di rumah, supaya dimandiinnya biar dia tahu dia mau dimandiin, basuh dulu mukanya pakai air. Jadi dia nggak terkejut ya, sedikit-sedikit. Ya, jadi dia tahu kalau dia mau dimandiin. Jadi nggak langsung kaget ya, langsung ceplung air gitu. Jangan. Dipikir cucian botol kalau langsung belum. Jangan sekali-sekali memelihara binatang kalau begitu Rahma. Bahaya. Kayak begitu dok. gitu. Kucingnya kecil kan, lucu. Belum mandi masukin ke ember. lelep ya. Tapi terkait dengan kucing tadi pertanyaan saya dokter. Jangan Kim, kamu dicemplungin mama. Tidak dokter. Nah terkait dengan pertanyaan saya adalah terkait dengan hewan yaitu berbulu. Ya kan bulunya ini dok, apakah bermasalah ataupun tidak? Tapi tadi kita udah lihat seperti bulunya Semi sendiri tadi kan banyak sekali rontok kita bisa melihat di udara. Kucing, anjing bahkan kelinci sekalipun itu terkadang bulunya rontok. Berbahaya atau tidak si bulu itu rontoknya untuk manusia, kesehatan manusia? Maksudnya ke arah pernapasan ya. Sebenarnya kalau bulunya tadi kita kembali lagi ke toxoplasma ya. Kalau dia tidak terkontaminasi dengan telur toxoplasma dan tidak termakan, itu nggak apa-apa. Hanya kalau bulu itu bermasalah ada bagi orang-orang ataupun pemilik yang mempunyai alergi atau seperti asma atau dia punya alergi ya. Jadi kadang-kadang bisa kali gatal-gatal atau bersih-bersih itu ya. Atau kalau asma ya kadang-kadang sesak gitu dia. Itu itu saja. Jadi yang penting adalah merawat binatang peliharaan dengan baik dan bersih. Jadi apapun yang dikeluarkan dari tubuhnya tidak memberikan atau menularkan virus kepada orang yang memeliharanya dan sekitarnya. Satu lagi kalau bisa sering disisir ya. Disisir. Mungkin sekali harus cream bath kayaknya. Itu kan dia bisa angkat bulu mati. Bulu-bulu yang mati itu malah terangkat dengan disisir. Karena sebaiknya berapa kali menyisirnya bulu ini? sehat itu tidak akan rontok. Beberapa kali? Setiap hari. Setiap hari disisir. Ada batasannya?
Kenapa? Ada. Pokoknya kalau memang sempat sesempat saja. Sisirnya ada sisir khusus yang untuk Jadi kayak perempuan berambut panjang sebelum tidur dokter Yanti disisir juga. Ternyata kucing juga seperti itu ya. Baiklah pemirsa. Kalau juga yang panjang-panjang tuh suka gimbal kalau nggak disisir. Oh iya benar. Baiklah pemirsa, mungkin saya baru melihat ini si kucing high maintenance banget ya. Kucing mikirin harus Aku mau curly malah semi biar samaan. Iya, dia sayang seperti saya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Bagi Anda di rumah yang menelpon, jangan lupa bisa menghubungi 5155 111 Dokter Yati. Silakan langsung tangkap. Ya, saya tangkap. Ini kayak pemain bola deh. Dokter Yunianto ya. Tadi sempat kita membahas masalah anjing. Mungkin bisa membicarakan masalah anjing singkat ya. Bagaimana sih cara membeli anjing? Kan banyak sekali pemirsa yang membeli anjing. Jenis yang aman itu seperti apa dan meliharanya supaya sehat itu seperti apa? Secara singkat mungkin. Ya, sebenarnya kalau untuk memilih anjing yang sehat itu bisa kita lihat dari bulu, ya, bulu nggak kusam. Kemudian dari cuping hidung ya dia seperti cermin ya, mengkilap, bening ya, tidak kering. Ya, kalau kering biasa menandakan itu dia sedang panas tinggi atau demam. Kemudian mata tidak bersih, tidak ada kotoran yang menempel dan sebagainya. Kemudian juga kalau lincah, ya, aktif, masih biasa umur 2 bulan itu atau 3 bulan itu aktif biasanya. Kalau dia lesu ataupun lesu itu biasa. Kalau mengenai jenis anjing sih sebenarnya itu masing-masing semua masing-masing selera. Oke. Kalau supaya dapat memelihara dengan baik, apa saja tipsnya dokter? Ya, tipsnya sih yang paling pertama adalah setelah kita membeli segera bawa ke dokter hewan. Langsung diperiksa ya, Dok, ya. Aman, pusing-pusing amat untuk diperiksa ya, untuk periksa. Kemudian vaksinasi jangan lupa. Obat cacing. Ya. Dokter Ahmad saya sudah kasih kode sama Sri begini katanya. Segera bahas reptil sepertinya. Baiklah. Memantau benar sekali. Kita sudah membahas tentang anjing, kucing, kelinci dan pastinya sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata sekarang hobi juga untuk memelihara reptil. Aduh, saya ini agak angkat-angkat topi saya. Tarantula, ular dan iguana contohnya. Nah, dokter ternyata penjelasan dokter nanti bahwa ternyata reptil itu dapat menyebabkan salmonella. Nah, apa sebenarnya faktor penyebab dari salmonella? Ya, sebenarnya salmonella ini kan ada di tempat-tempat lingkup hidup si reptil tersebut ya. Reptil tidak hidup di seperti kita ya, di sofa atau di mana. Dia di luar yang lebih banyak kontak dengan tanah dan air dan sebagainya. Karena salmonella juga ditemukan di air. Jadi memang seperti ular, kemudian iguana ya. Itu memang dia berpotensi lebih besar untuk mendapatkan salmonella. Ular dan juga iguana. Wah, menarik sekali. Yang punya reptil sama iguana kayaknya. Kita lanjut ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Ibu Reni dari Bintaro. Ibu Reni, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Iya, silakan Ibu Reni, pertanyaannya. Dok, begini, saya punya kucing. Kucingnya itu belum setahun sih ya umurnya. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini suka kayak batuk-batuk mau muntah gitu, tapi nggak jadi, nggak keluar apa-apa. Nah, cuman dia itu kalau udah kayak gitu kita kesian banget ya ngelihatnya, karena kan kita nggak bisa apa-apa. Terus saya sudah pernah bertanya sama yang punya sama pet shop ya, katanya itu kemungkinan besar karena kucing suka jilat-jilat mandi sendiri, dia kemakan bulunya dia sendiri. Nah, kan kita kan nggak bisa, gimana ya, kan nggak bisa dong dia nggak boleh jilat bulu dia sendiri. Tapi Ibu Reni yang ingin ditanyakan apa, Bu? Solusinya bagaimana untuk mengurangi supaya dia nggak muntah-muntah kayak gitu? Dan juga bukannya muntah sih, ini cuma nggak batuk-batuk kayak gitu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan, Dok? Seperti dahak begitu ya? Ibu Reni? Iya. Seperti mau mengeluarkan dahak ya? Tapi dia kan nggak keluar dahak ya, Dok ya? Tapi dia kayak aduh, sedih bener ngelihatnya, Dok. Oke, Ibu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung bisa dijawab, Dok. Bagaimana? Saya bisa ikut merasakan kesedihannya. Jadi begini, Ibu Reni, apakah pertanyaan saya apakah kucing tersebut sudah divaksin atau belum? Itu yang penting ya. Karena biasanya itu yang dikhawatirkan adalah ada juga gangguan dari saluran pernafasannya. Satu. Kalaupun yang dibilang tadi ada bulunya takut tertelan, itu kita biasa menyebutnya adalah hairball. Hairball ya.
Tapi sekarang sudah karena memang sudah teknologi bagus, ada di makanan atau di commercial foodnya itu sudah ada yang mengandung anti hairball. Anti hairball itu. Ya, jadi itu atau kalau bisa juga dengan minyak olive oil juga bisa untuk menanggulangi hairball tersebut. Olive oil itu diapakan? Ya diminumkan. Diminumkan. Tapi pakai ya sedikit, jangan terlalu banyak. Pakai pipet sedikit aja. Wah, pengalaman kayaknya nih ya. Jadi ibu kalau bisa ya coba dibawa ke dokter untuk diperiksa karena gejala seperti itu nggak hanya karena hairball atau karena apa saja ya, bisa juga ada gangguan di lambung ataupun di paru-parunya. Oke, dengan hewan peliharaan nih kita saksikan juga ada VT-nya yang cukup mengasihkan nih, sedih mungkin ya. Yuk kita saksikan VT-nya. Pemirsa, bagi para pencinta hewan, sosok binatang peliharaan rumahan adalah anggota keluarga tambahan yang kadang mendapatkan perhatian lebih dari sang empunya. Selain menjadi kegemaran, binatang peliharaan pun kerap menjadi teman hidup yang setia. Selayaknya anggota keluarga, bila mereka terserang gangguan kesehatan, maka segala cara pun dilakukan, termasuk mendatangi dokter hewan. Ini adalah klinik veterinari milik dokter hewan senior Kusarjono. Pengalaman selama puluhan tahun berpraktek sebagai dokter hewan membuatnya tahu betul bagaimana mengobati berbagai jenis penyakit hewan, terutama hewan peliharaan, baik gangguan kesehatan ringan maupun yang berat sekalipun, atau hanya sekedar melakukan cek kesehatan hewan peliharaan para pelanggannya. Penyakit radang tenggorokan, paru-paru, penyakit saluran pencernaan makanan. Di samping itu juga penyakit menular. Perlu diketahui bahwa ada juga penyakit-penyakit tersebut bisa ditularkan kepada pemiliknya. Penyakit itu disebut penyakit zoonosis. Andai kata pemeriksaan klinis itu belum cukup, kita harus melakukan pemeriksaan tambahan seperti pada manusia juga. Eutanasia itu suatu tindakan untuk membuat si hewan tadi berhenti penderitaannya. Untuk perawatan kesehatan ya, untuk pertama harus divaksinasi ya. Makannya gampang, apa aja dia suka sekali. Ya tips saya adalah cintailah anjing Anda, sehingga dia pun akan membalas cinta kita dan dia menjadi lebih pintar. Ya, kembali lagi bersama kita. Nah, dokter Yanti, ternyata tadi rasanya masih kurang sekali kalau misalnya kita membicarakan tentang reptil tadi. Itu menarik banget ya dok ya. Sedikit saja kita mengulas tentang reptil. Kalau misalnya saya boleh bertanya dok, reptil jenis apa yang boleh ataupun paling aman untuk dipelihara? Ular. Iya. Dok, langsung jawab ya dokter Yanti. Ya sebenarnya kalau untuk jenis reptil, kebanyakan sekarang lagi model adalah ular ya. Biasanya yang sering dipelihara oleh para peminat reptil itu ular jenis piton atau boa. Itu nggak apa-apa ya dokter ya? Ya sebenarnya bukan tidak apa-apa, pasti ada apa tadi yang kita masalah salmonella tadi ya. Asal harus hati-hati. Iya pasti. Jadi harus hati-hati dalam hal misalkan setelah megang atau bagaimana caranya itu dokter? Kemudian dibersihkan, cuci tangan lah paling. Cuci tangan. Oke. Mungkin dia sedikit tadi memberikan tips sedikit buat si Ibu Reni. Ibu Reni nanya kalau misalnya untuk yang hairball karena suka jilat-jilat, sebenarnya ada inovasi baru, bukan baru sih. Jadi ini semacam kayak bahan, pakai piring gitu, ini dibolongin tengahnya, dipakein ke leher kucingnya, jadi dia nggak bisa jilat-jilat lagi. Nah, Ibu Reni seperti ini caranya dari Tia ya. Dia bisa pakai di tukang jok-jok terdekat. Kayak pakai celemek ya. Ini menarik bikin sendiri lebih bagus ya. Atau yang kita lihat di TV dokter Yanti, kalau misalnya anjing-anjing itu suka ada kayak parabolanya gitu. Mungkin terkait ini sama ke dokter Ade dulu. Dokter Ade kan orang pada beranggapan bahwa memiliki hewan peliharaan terkait dengan penyakit tokso. Ya kan saya mematahkan perkataan tersebut bahwa dokter Ade punya 2 orang putra dan putri ya? Satu putri. Satu putri dan 1 orang putra. Jadi tidak perlu khawatir ya dok ya? Itu jadi nggak mengalami masalah dong dengan si tokso? Nggak ada. Bahkan sebetulnya dari kecil kan ayah saya tuh senang pelihara ayam, pelihara burung gitu sampai sekarang gitu. Itu kan juga sebetulnya bisa sebagai media penularan tokso juga. Tapi kalau kita memang bersih memeliharanya nggak masalah. Dokter Yuni mungkin bisa menjelaskan secara singkat mengenai tokso ini dan bagaimana sih penata laksanaannya? Ya, memang tokso ini
telur. Kita berbicara mengenai telur atau ookis ya. Ookis itu ada di dalam saluran pencernaan kucing. Ya, dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya. Nah, dari feses itu dia kalau tidak segera dibuang atau segera diangkat itu akan feses itu akan mengering. Betul. Ya, nanti telurnya itu akan karena besarnya mikron itu akan terbang. Nempel di sebelah semua makanan. Jadi sebenarnya bukan kucing penyebab. Memang dia induk semang definitif daripada si telur tokso itu. Tapi dia bisa menularkan ke manusia, ke hewan ternak atau ke ayam sebenarnya yang makan tumbuhan yang ada telur terkontaminasi. Jadi dari fesesnya itu yang kita perlu perhatikan dengan sesama. Terus makanan kucingnya juga ya. Jadi makanan kucing juga kita harus perhatikan. Ya. Kalau saya nggak salah, kalau makanan produk itu sebetulnya sudah tidak bisa dibilang tidak beresiko untuk jadi aman kucing terkena tokso. Justru yang kita mesti hati-hati kalau kita berikan raw food atau daging-daging yang mentah itu harus diolah dulu sebelum kita kasih ke kucing. Ya, karena toksoplasma itu akan mati pada saat pemanasan dengan suhu di atas 80 derajat. Jadi kalau seperti di bawah 80 derajat dia masih bisa. Jadi belilah hewan peliharaan Anda dengan makan yang sudah matang mungkin ya. Oke, dokter mungkin bisa kasih tips singkat sedikit aja buat pemirsa di rumah bagaimana cara memelihara hewan yang baik? Bagi pemirsa di rumah untuk memelihara hewan yang baik adalah satu, Anda harus menjaga kesehatan hewan tersebut. Yang kedua, rutin melakukan kebersihan dalam arti kata kotoran dan segala bentuk waste product daripada hewan tersebut. Kemudian ketiganya adalah cobalah bawa ke dokter hewan setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk mengecek kesehatan hewan Anda. Dan untuk dokter Ade bagaimana nih, tips untuk menjaga sanitasi? Ya, sudah pasti ya. Yang pasti kan tempat kotorannya ya, bak pasir kalau kucing itu kalau saya sebisa mungkin sesering mungkin saya buang gitu. Jadi sebetulnya kan ada tuh pasir yang bisa dicuci. Kalau saya nggak cenderung jadi setiap kali kotor buang ganti yang baru. Langsung ganti. Tempatnya pun dicuci, jangan lupa. Jadi bukan sekedar pasirnya dibuang tapi baknya pun kita harus cuci. Iya. Terima kasih banget ya. Terima kasih banyak sekali tips-tipsnya yang sangat bermanfaat buat pemirsa. Dokter Adi juga terima kasih, Dokter Yunianto terima kasih sekali. Mungkin kita akan membahas lagi ya masalah penyakit-penyakit mengenai hewan ini ya. Dokter Rahma sebelum tutup mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita malam hari ini adalah memiliki hewan kesayangan berarti mencurahkan kelebihan cinta yang kita miliki. Tapi ada satu yang harus paling dicintai yaitu tentunya kesehatan. Pemirsa yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan orang di sekeliling kita, kesehatan binatang-binatang peliharaan dan juga diri kita sendiri. Jangan lupa ya, terima kasih juga atas segala partisipasi Anda. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter edisi Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kesayangan kita Jak TV. Selamat malam dan sampai jumpa Sabtu depan. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I tried and I don't know why. Slow it down, make it stop. Arouse my heart is going to pop. Yeah, it's too much. Yeah, it's a lot to be